Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Para saudaraku semua, senang dan berbahagia bisa bersama lagi di sini bersama saya di channel Terindah Suyadina. Tak banyak mukadimah pada video kali ini. Saya langsung aja akan membuat sebuah pemberitaan yang indah-indah tentang negeri kita. Yang sebelum saya memulainya ini, saya akan memulai dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2025, 85 tahun. Untuk sebuah usia manusia memang cukup lumayan tua, tapi untuk sebuah usia negara masih terlalu muda. Makanya Indonesia masih banyak terjadi guncangan di sana di sini, masih terjadi gempa politik di sana sini. Salah satu gempa politik yang sampai dengan saat ini saya masih tidak habis pikir kenapa pemerintah kita tidak mengambil tindakan yang sangat tegas untuk itu. Kita lihat apa itu gempa politik itu. Di Aceh, berbagai kelompok masyarakat mengibarkan bendera Aceh Darussalam Merdeka, dan tidak ada tindakan politik yang diambil oleh pemerintah. Apakah ini artinya pemerintah mengizinkan mereka merdeka atau bagaimana? Kita bisa lihat di media-media sosial, gerakan masyarakat Aceh yang mengibarkan bendera Aceh Merdeka, atau mereka mempunyai Aceh bendera sendiri, tidak mengibarkan merah putih. Toh tidak diapa-apakan oleh pemerintah kita. Kita tidak tahu apakah ini merupakan suatu sinyal bahwa mereka memang benar-benar mereka. Kita lihat lagi ke arah sana, sebelah timur kita, Papua pun berbagai golongan masyarakat mengibarkan bendera bintang kejora, bendera Aceh, bendera Papua Merdeka. Di arah rame-rame, ada polisi, ada tentara yang membackupnya, tetapi tidak ada tindakan apa-apa di sana. Apakah 80 tahun Indonesia merdeka berarti Aceh dan Papua juga turut merdeka, di mana mereka telah berani dan mengarak bendera kenegaraan mereka ke seantero negeri Papua, tapi tidak ada tindakan. Ini merupakan suatu hal yang sangat memilukan dan memalukan. Dan selanjutnya juga ada bendera Republik Maluku Selatan juga berusaha untuk mengibarkan bendera kemerdekaan mereka sendiri. Wallahu a'lam, bagaimana pemerintah Pak Prabowo, apakah tidak mau menindak mereka, ataukah itu merupakan suatu ekspresi daripada sebuah akibat daripada sebuah negara demokrasi yang menunjukkan demokratisasi kita yang sangat berjalan, sehingga setiap pikiran, setiap ekspresi diri, ekspresi politik dibiarkan begitu liarnya bertebaran di mana-mana, sehingga kita yang masih menginginkan Indonesia tetap utuh dari Sabang sampai Merauke, tanpa hilang Papua, tanpa hilang Aceh, tanpa hilang Maluku Selatan, kita menginginkan itu coba ditertibkan, bahwa bendera-bendera yang lain daripada merah putih kebangsaan kita itu seharusnya dilarang. Tapi wallahu a'lam bishawab, apakah pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar peduli terhadap hal-hal yang demikian itu, atau mungkin ini sebagai salah satu dampak daripada sebuah gerakan daripada Kementerian Kebudayaan kita yang ingin menulis ulang sejarah Indonesia. Dan kembali, ketika sejarah Indonesia ingin mau ditulis ulang, mungkin akan menghilangkan cerita-cerita lama yang sangat heroisme tersebut. Tapi kita tidak tahu apa dan bagaimana nanti ujung daripada sebuah penulisan berita, yang penulisan sejarah yang dirilis oleh Menteri Kebudayaan, yaitu Fadlizon dan kawan-kawannya, yang direstui oleh pemerintahan Pak Prabowo dan kabinetnya. Kita tidak tahu. Tapi jangan sampai pemberitaan atau pembuatan penulisan sejarah yang baru itu mengubah arah sejarah Indonesia, sehingga kita kembali kepada masa-masa yang lampau, menjadi sebuah negara yang terpisah-pisah lagi, yang tidak lengkap daripada 38 provinsi di Indonesia lagi. Dan ini merupakan satu hal yang sangat tidak bijak. Dan searah dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa berita tentang pengibaran bendera di Aceh, di Papua, dan Maluku Selatan itu telah seenaknya dikibarkan, tidak ada tindakan secara politis, tidak ada tindakan secara
hukum juga kepada mereka, jadi diragukan keutuhan NKRI di tahun 80 kemerdekaannya kita ini. Semoga itu tidak terjadi, dan semoga aparat keamanan segera mengambil sebuah tindakan yang kalau memang itu tidak boleh, dilaranglah. Mungkin harus dihukumlah, karena kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kenapa rakyat di berbagai daerah kita yang saya sebutkan tadi itu ingin mengibarkan benderanya? Mungkin mereka terus dibuai oleh kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah heroisme yang terjadi di masa lalu, bahwa mereka tidak merasa dijajah oleh orang Belanda. Mereka malah merasa melawan orang Belanda. Hanya ketika Indonesia merdeka, mereka tergabung kepada Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini kita tidak boleh, menurut saya secara pribadi, kita tidak boleh terlalu larut dalam melodi keindahan masa lalu yang belum tentu juga indah yang pada masa lalu, di mana kita semua di wilayah NKRI saat ini adalah bekas jajahan daripada kolonial Belanda, yang mereka benar-benar menjajah bangsa kita secara lahiriah wal batinnya, secara kepemilikan hak tanah dan lain sebagainya. Meskipun terakhir di media sosial kita kembali mendengar, kembali melihat ulasan-ulasan yang sangat menyakitkan hati ingatan kita sebagai rakyat, yang walaupun kita tidak dijajah pada waktu itu, tapi mereka mencoba untuk membalikkan sebuah cerita bahwa mereka mengatakan bahwa Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Ini merupakan suatu pernyataan yang sangat memalukan dan memilukan dan sangat menyedihkan bagi bangsa rakyat Indonesia yang saat ini sudah merintis kemerdekaannya. Kalau hanya ingin bermain pada sebuah kata-kata bahwa memang pada zaman itu kita belum namanya Indonesia, tapi Hindia Belanda, ini jangan diulang-ulang narasi-narasi seperti itu. Jadi mungkin Anda akan menyatakan bahwa Belanda hanya menjajah Hindia Belanda, bukan menjajah Indonesia, karena pada waktu itu kita belum bernama Indonesia. Tapi jika itu dinarasikan terus-menerus, maka kita akan kembali kepada melodiusme history daripada orang Indonesia dengan Belanda. Kita namanya juga Hindia Belanda, berarti kita merupakan orang Belanda pada zaman itu. Dan sampai dengan saat ini kita tidak pernah mengakui bahwa kita adalah orang Belanda. Kita adalah orang negara kesatuan Republik Indonesia atau wilayah di Nusantara dengan suku bangsa yang ada di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang sampai Merauke, baik itu suku Melayu, suku Jawa, suku Melanesia yang ada di wilayah kesatuan negara Republik Indonesia adalah bangsa Indonesia, bukan Hindia Belanda. Jadi melalui video ini saya mengajak kita semua untuk menghilangkan narasi bahwa Belanda tidak pernah menjajah negara Indonesia. Itu harus kita hilangkan. Kalau Anda bermaksud hanya untuk bermain kata-kata bahwa pada saat itu Indonesia memang belum ada, seharusnya itu jangan dilanjutkan. Indonesia tetap menjajah Indonesia, Belanda tetap menjajah Indonesia selama 350 tahun dengan segala aktivitasnya. Kita tidak mengexcuse daripada VOC sekitar di awal 100 tahun awal dia sebagai perusahaan yang menjajah kita, kemudian dialihkan kepada pemerintahan Belanda. Itu jangan kita menjadi sebuah excuse. VOC adalah Belanda, pemerintahan kerajaan Belanda juga adalah Belanda. Jadi kita tetap 350 tahun seperti sejarah yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, yang sudah kita yakini kebenarannya. Ketika ini mau dirubah dengan narasi yang ingin kembali kepada orang-orang Belanda, sepertinya kita kangen untuk dijajah lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan hari ini pun sebenarnya kita sedang dijajah oleh bangsa-bangsa kita sendiri, oleh para pejabat-pejabat negara, oleh para pendukung pilar-pilar kebangsaan Indonesia yang saat ini menjadi pragmatis, yang saat ini rame-rame mereka mengkorupsi negeri ini dengan segala macam bentuk korupsinya, dari atas sampai dari bawah. Dan penjajahan seperti inilah secara ekonomi yang kita sulit memberantasnya, karena yang menjajah adalah orang-orang seperti kita, adalah warga negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, sehingga kita terjebak
dalam putaran-putaran korupsi dan nepotisme, serta korupsi dan nepotisme di antero negeri ini terjadi dari Sabang sampai Merauke. Artinya ketika kasus korupsi yang mega korupsi seperti ini menjadi merajalela atau mewabah di antero negeri ini, bukan berarti seperti Aceh, Papua, Maluku Selatan dan beberapa negara dan beberapa provinsi lain yang ingin memisahkan diri. Bukan berarti seperti itu. Kita berantas mereka yang koruptor itu, kita musnahkan mereka yang mencoba untuk mengobrak-abrik Indonesia melalui jalur konstitusi tadi. Bukan kita memisahkan diri, karena penyakit itu bukan hanya milik suku bangsa, tapi adalah milik Indonesia. Tetapi kalau kita memang berkomitmen, kita berantas biangnya, yaitu para koruptor. Yaitu koruptor itu mungkin bisa dimulai dari negeri kita sendiri, dari rakyat kita sendiri. Nauzubillah, nauzubillah. Demikian video singkat ini, semoga NKRI bisa masih berumur ribuan tahun ke depan. Semoga Indonesia tetap jaya, dan pemerintahan Pak Prabowo sebagai sebuah pemerintahan peralihan daripada pemerintahan Pak Jokowi yang dulu terkesan semena-mena mengobrak-abrik undang-undang. Kita sebagai rakyat Indonesia memohon kepada Pak Prabowo untuk tegas untuk menindak. Memang jika itu korupsi, berantaslah korupsi itu, koruptor itu. Jika mereka yang ingin mengkorupsi negeri ini menjadi negara-negara lain, mengibarkan bendera sendiri, maka ambil tindakan hukum kepada mereka, biar kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, semoga 17 Agustus 2025 ini menjadi ajang kita untuk kembali mengintrospeksi diri untuk menjadi Republik Indonesia yang benar-benar utuh dari Sabang sampai Merauke, di mana berjajar pulau-pulau dengan banyak-banyak suku. Suku Melayu, suku Jawa, suku Bugis, suku Melanesia, itu adalah Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.